Umi itu sebenarnya kalau mau bisa beli mobil baru, tapi kamu pasti nggak sekolah di Aulia. Nama saya Bukhari Muslim, biasanya dipanggil sehari-hari itu BK ya. Saya kelas 11 SMA yang sekolah di SMA ITL Aulia, umur sekarang 16 menuju 17 tahun. BK itu panggilan dari SD ya, dari teman-teman SD. Awalnya itu sebuah kayak B sama K saja. Itu sebuah singkatan dari kenakalan-kenakalan kita dulu. Sampai kita dulu dipanggil ke ruang waka. Itu buat nyembunyiin kalau sebenarnya kita itu nggak ngelakuin itu. Dan akhirnya BK itu jadi alasan kalau itu nama panggilan saya. Lebih dekat sama ibu, bapak juga dekat. Kalau katanya sih, kata bapak saya, hubungan saya sama bapak saya itu nggak kayak hubungan bapak sama anak yang lain. Soalnya dekat betul gitu. Ya dekat, suka bercanda. Bercandanya kayak temen gitu. Bapak saya juga orangnya jarang marah. Momen sama bapak kan bapak saya kan jarang marah. Nahan-nahan marah karena emang bapak saya bilang kalau ibumu marah itu, kalau umimu marah, abi itu nggak mau balas marah. Soalnya kan emakmu tuh kan capek nyari uang juga, kerja sampai sore, bangunnya pagi-pagi, nyiapkan kopi, nyiapkan teh, nyiapkan sarapan, bersih-bersih rumah dan lain-lain. Itu kan capek. Jadi kalau umimu marah ke abi itu ya, abi diam aja, nggak mau balas. Begitu sabarnya abi itu di keluarga gitu. Kalaupun marah itu pun langsung diredam lagi. Marah pun kalau saya tuh ngelakuin kesalahan yang benar-benar fatal gitu, itu baru bapak saya marah. Biasanya yang marahin saya, yang ngasih tahu saya itu ibu saya yang biasanya marah. Karena orang tua saya kan dua-duanya kerja. Jadi kalau misal pas pulang ibu saya capek, itu pas buat kesalahan tuh biasanya dimarahin. Dulu pas sebelum ngerti sih kesal juga dimarahin, terus apa-apa kayak nggak ngelakuin kesalahan tapi kok dimarahin gini. Dulu kesel, kalau kesel ya masuk kamar, terus sempet nangis. Kalau dari TK, kakak saya itu SD-nya di Alaulia 1. Makanya supaya kalau nganter mungkin supaya barengan, jadi ya di TK ITL Aulia juga. Karena sudah tahu juga kualitasnya Aulia kan bagus. Jadi disekolahkan di TK Aulia. Jadi bapak saya itu sering cerita, abi itu ya mas, merasa awalnya tuh kayak gak bisa. Tapi jalannya aja, karena lama-lama bisa. Karena apa ya, prinsip bapak saya ya, menurut saya itu awalnya tuh memang kurang yakin sama beberapa hal tertentu ya. Tapi jalani aja, yang lama-lama pasti bakal bisa juga gitu. Kayak contohnya saya ambil nih, dulu saya SMP tuh sama sekali nggak pinter bahasa Inggris, sama sekali. Saya nggak ada minat bahasa Inggris, nggak ada minat bahasa dan lain-lain. Habis itu era COVID datang, mulai online. Pas online itu saya mulai aktif di internet, join komunitas game ini, join komunitas game itu, dan itu rata-rata orangnya internasional, jadi diwajibkan pakai bahasa Inggris. Semuanya belajar bahasa Inggris. Belajarnya pun bukan nonton YouTube atau les bahasa Inggris secara ini verb 1, ini verb 2, nggak gitu. Jadi belajarnya saya otodidak lah. Saya ngeliat ini, saya niruin. Jadi terus ada orang nulis ini, saya niruin. Misalnya dia nulis how did you do that? Saya ikutin lah, oh tata susunannya kayak gini. Saya coba komunikasi dan ternyata tanggepinnya bagus. Dan juga sekarang kan zamannya online tuh ya, zaman internet. Dan mungkin karena sekarang zaman internet ini orang-orang lebih bisa mengembangkan skill-skillnya, lebih enak. Nggak hanya bisa
Kalau dulu kita harus bayar buat ilmu-ilmu, sekarang kasih dia secara gratis. Masukin ke SMP, ibu saya supaya hafalnya nggak hilang. Awalnya saya itu mau di MTS karena bapak saya waktu itu masih di MTS ya. Sama dulu orang yang saya senengin itu masuk juga situ. Kayak saya mau ikut masuk ke MTS. Tapi habis itu dimasukin ke Aulia. Ya, habis itu ya terima-terima aja sih. Kalau buat TK sih jujur udah agak lupa sih. Tapi dari TK sampai sekarang di Aulia enjoy aja. Di SD itu saya dapat hafalan sekitar 5 juz. Itu hafalan yang nggak mungkin saya bakal dapetin kalau saya sekolah di SD lain. Jadi dengan saya masuk Aulia dapat hafalan 5 juz, itu bersyukur. Hafalan itu didapetin, saya memang dari TK sudah, kalau di Aulia kan qiraati ya, sudah qiraati lumayan, udah tingkat akhir ya. Jadi pas lanjut di SD, tinggal lanjutin dikit aja barulah masuk ke juz 30. Dari kelas 1 sampai saya kelas 6, saya sudah hafalin dari juz 30 sampai juz 26, sekitar 5 juz. Karena dulu guru Waka, Pak Rusdi, itu salah satu guru yang saya senengin. Karena beliau tuh asik gitu, asik emang. Terus emang sering ketemu, soalnya kadang-kadang dulu pas SD itu saya dipanggil ke Waka gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Ya sebenarnya SD itu banyak aibnya juga. Dulu sama temen yang harusnya belum diketahui malah sudah tahu duluan. Kalau di SD ya, kita kan kalau ngomong, kalau nggak jauh-jauh dari game, dan jauh dari game lah ya. Kalau sekarang kan kalau mau ngomong itu pasti megang HP gitu nah. Kalau nongkrong pun pegang HP gitu. Jarang rasanya kayak nggak pegang HP gitu. Kalau dulu SD masuk ngomongin hal yang kita sudah lakukan semalam, ngomongin hal yang sudah kita lakukan beberapa saat yang lalu, itu sama teman tuh pasti connect. Dan kita nggak pilih-pilih teman pas SD. Jadi ruang lingkup kita ngomong itu banyak. Dan pasti ada aja yang bakal dimainin, entah itu permainan yang baru diciptain, entah itu kita kreatif sendiri ngomongin apa, mainkan apa gitu. Dan itu rasanya beda sama main-main di SMA gitu. Di SMP itu saya awalnya disuruh ngurang dari juz 29. Saya ngulang sampai dapat setengah juz, baru saya lanjut ke juz 1. Makanya di SMP itu saya cuma dapat 1 juz saja. Baru pas dipotong sama pas COVID kan nggak ada hafalan tuh. Hafalan pun saya susah hafalan. Jadi dapat 1 juz saja. Kegiatan saya tuh dulu masuk OSIS di SMP. Dari SD tuh saya pingin betul gitu masuk OSIS. Pingin ngerasain rasanya organisasi, ngumpul-ngumpul gitu. Makanya pas langsung ada pemilihan OSIS, saya langsung ikut. Habis dijalanin, bikin program ini, program itu, saya seneng lah. Enak juga ya OSIS. Yang bikin gak nyaman tuh, saya dulu kurang bisa ngomong sama Ahwat. Jadi itu salah satu kendala sih. Kalau misalnya kami juga OSIS kan organisasi yang harus komunikasi antar anggota. Jadi waktu itu saya kurang bisa mengekspresikan apa yang mau diomongin ke Ahwat gitu. Jadi kurang tersampaikan. Sama dulu kurang bisa public speaking. Jadi itu salah satu kekurangan pas dulu. Awalnya saya juga mau diman, ikut bapak saya. Bapak saya bilang, gak usah, SMA di Aulia aja. Habis itu saya nurut-nurut lah, oke di Aulia aja. Baru habis itu pas sudah masuk Aulia, udah daftar nih, bapak saya bilang, coba bang, kamu masukin nilai rapotmu itu ke pendaftaran SMA 2, diterima nggak? Nah ini agak-agak lucu gitu nah, soalnya kan udah daftar SMA ini,
habis itu disuruh coba masuk SMA ini. Jadi bingung lah, awalnya sempat aneh juga, buat apa gitu. So, bapak saya bilang, udah masukin aja. Akhirnya waktu itu sudah mau saya masukin, ibu saya habis itu bilang kan, awalnya ibu saya kayak ngedukung bapak saya. Habis itu mikir-mikir kan, habis itu ibu saya bilang ke bapak saya, nggak usah dimasukin. Ibu saya bilang, kenapa? Ibu saya terus jawab lah, kok misalnya dia masuk, terus dia nggak jadi, yang kegeser sama dia kayak apa? Nah, kayak misalkan teman ibu saya punya anak masuk SMA 2, dan gara-gara saya daftar tuh dia nggak jadi masuk. Terus tiba-tiba terus saya keluar. Jadi kan sama aja kayak zolimi orang gitu. Jadi ya masuk sini. Lebih kayak nyaman, teman-temannya rata-rata dari SMP. Jadi kenal. Walaupun ada teman baru ya, tapi nggak terlalu seberapa ya. Terus guru-gurunya juga asik gitu. Buat bercanda itu guru-gurunya nyambung gitu. Bisa diajak kayak temen gitu. Terus hal yang bikin kurang nyaman, mungkin ada beberapa peraturan yang saya kurang setuju gitu awal-awalnya. Sempat bertanya-tanya, kok kayak gini gitu. Ini kayak maksudnya kayak apa gitu. Kayak gitu sih. Saya dari awal masuk sini tuh udah mau nargetin masuk UGM. Iya. Karena suka aja gitu lingkungan di Jogja gitu. Dari dulu emang pengen nyoba tinggal di Jogja. Soalnya waktu pertama kali ke Jogja itu terpesona betul sih sama Jogja. Itu enak, buat jalan-jalan enak, warung-warung tuh banyak juga gitu. Yang paling membanggakan itu sih pertama ya, hafalannya nambah juga ya. Itu buat pribadi bangga, orang tua juga pasti bangga. Habis itu yang saya sama teman-teman, 2 orang teman saya menang debat bahasa Inggris juara 3. Itu benar-benar bilang diri saya tuh, kok bisa ya? Bisa ternyata ikut lomba debat pakai bahasa yang aku tuh nggak ngerti gitu sebenarnya awalnya. Terima kasih sih ada, karena kayak ngerasa terjaga, kayak ngerasa dijaga dan dipedulikan. Ibu saya kan pernah beberapa kali bilang, Umi itu sebenarnya kalau mau bisa beli mobil baru, tapi kamu pasti nggak sekolah di Aulia. Jadi begitu banyaknya pengorbanan yang hal ibu saya pengen, tapi nggak ada utang dan bisa masuk. Makasih ya, Mi, karena sudah dari kecil ngurusin aku, tiap pagi bangunin, bikinin teh, juga melatihkan, masukin aku ke Aulia, walaupun aku pengen yang lain tapi masih di Aulia gitu. Daripada di pondok sebenarnya. Buat Abi juga makasih ya, Bi, karena udah ngasih pemahaman, ngasih materi, ngasih ini itu, ngasih sesuatu yang baru lah di kepala aku ini.